Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava Praditya Devano Ramadan dengan NIM 332101112. Dalam video kali ini saya akan menganalisis salah satu pidato yang disampaikan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie, di mana dalam video kali ini salah satu pidato yang disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie adalah pada saat Hari Pers Nasional tahun 1999. Berikut adalah video pidato dari Bapak B.J. Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari itu, tanggal 9 Februari 1946, para wartawan berjuang di kota Solo untuk menyelenggarakan kongres mereka yang pertama di alam kemerdekaan. Kongres itu melahirkan persatuan wartawan Indonesia yang kemudian disusul oleh berdirinya Serikat Penerbit Surat Kabar SPS. Peristiwa bersejarah 53 tahun yang lalu itu terjadi dalam kancah perjuangan revolusi yang sedang berkecamuk. Karena itu tidaklah berkelebihan jikalau pers nasional kita yang telah dirintis oleh para pejuang kemerdekaan sejak zaman kolonial dinamakan pers perjuangan. Sejarah telah mencatat bahwa sumbangan para wartawan kita dalam ikut mencerdaskan bangsa sangat besar. Perjuangan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa secara keseluruhan. Di zaman kolonial, pers nasional telah memainkan peran besar dalam menumbuhkan kesadaran politik rakyat. Di zaman revolusi, pers nasional telah berjuang mati-matian membela kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Di zaman sesudah itu, pers nasional tetap setia mengiringi perjalanan sejarah perjuangan bangsa kita dalam menuju cita-cita. Perjuangan bangsa kita belum selesai. Setiap kita melewati suatu tahapan dalam sejarah perjalanan bangsa, kita akan segera memasuki tahapan-tahapan. Umur manusia memang terbatas, tetapi umur bangsa dan negara tidak ada. Bahkan sejak awal kemerdekaan, kita telah bertekad untuk mempertahankan keberadaan bangsa dan negara kita untuk selama-lamanya. Di masa yang lampau, tekad itu telah kita buktikan dengan pengorbanan harta benda, perasaan, bahkan jiwa dan raga. Hanya berkat keikhlasan, teguhnya persatuan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa kita berhasil melalui tahapan-tahapan ini. Di masa ini, bangsa kita sedang memasuki tahapan baru dalam sejarah. Sejak bergulirnya gerakan reformasi lebih dari setahun yang lalu, tahapan baru yang sedang kita jalani ini tidak kurang beratnya dibandingkan dengan tahapan-tahapan yang telah kita lalui. Seluruh komponen bangsa dan negara kita
Menyadari bahwa dewasa ini kita tengah dihadapkan pada ujian-ujian yang berat di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kita telah bertekad dan berjuang keras mengatasi ujian-ujian yang berat. Kita tidak akan pernah berputus asa dalam menyelesaikan setiap masalah. Insya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa menyertai perjuangan kita menuju hari depan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, di era reformasi ini kita telah bertekad untuk memperbaharui suasana kehidupan pers nasional agar sejalan dengan harapan dan cita-cita perjuangan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang harus kita junjung tinggi. Kita sadar bahwa selama masa Orde Baru, pers nasional telah dikendalikan sedemikian rupa melalui berbagai peraturan. Akibatnya kemerdekaan pers yang didambakan oleh seluruh rakyat makin jauh dari prinsip-prinsip yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sebab itu, era reformasi sekarang ini, pemerintah telah menghapus ketentuan tentang pembatalan surat izin usaha penerbitan pers atau SIM. Pemerintah telah menyederhanakan prosedur untuk memperoleh SIM guna memberikan kesempatan yang seluas kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha penerbitan pers. Pemerintah juga telah mewujudkan kebebasan kepada para wartawan dan pengusaha penerbitan pers untuk membentuk berbagai wadah organisasi tempat mereka berhidup. Era wadah tunggal bagi organisasi profesi apapun juga kita telah timbulkan. Dengan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan yang telah dibentuk itu, saya berharap tidak akan ada lagi tuduhan bahwa pemerintah menghalang-halangi kemerdekaan pers. Sebab pemerintah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa tidak mungkin kita akan berhasil membangun dan mengembangkan demokrasi tanpa adanya kemerdekaan pers. Seperti telah saya katakan dalam kesempatan Kongres ke-20 PBI di Semarang tanggal 10 Oktober tahun yang lalu, pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan tidak ingin campur tangan dalam masalah pemerintahan. Pemerintah tidak akan pernah mengarahkan, memberi petunjuk atau mengukur redaksi suatu media massa tentang berita mana yang boleh disiarkan dan mana yang tidak. Keputusan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita seluruhnya berada di tangan insan pers sendiri. Namun kita harus menyadari bahwa kemerdekaan dengan sendirinya membawa tanggung jawab.
tanggung jawab itu bukan kepada pemerintah, tetapi tanggung jawab kepada masyarakat, kepada bangsa dan kepada juga tanggung jawab kepada hati nurani dan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa di akhirat. Sebab itu, saya meminta kepada wadah-wadah organisasi para wartawan untuk menyusun kolektifnya masing-masing. Dengan demikian, organisasi-organisasi itu dapat meminta pertanggungjawaban setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota. Hanya dengan cara itulah kita dapat menegakkan citra profesi dunia kewartawanan di tanah air kita. Kemerdekaan pers tidaklah berarti kebebasan menyiarkan berita-berita rumor yang tidak jelas sumber berita, apalagi berita-berita dusta dan fitnah yang dapat menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam masyarakat. Kalangan pers harus mampu menarik garis tegas antara informasi dengan agitasi dan provokasi. Dalam agitasi dan propaganda, segalanya menjadi halal, maka asal dan dapat. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan menghormati ajaran-ajaran agama, saya mengajak insan pers dan siapa saja di dalam masyarakat untuk meninggalkan cara-cara seperti itu. Mari kita tegakkan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat. Mari kita tegakkan jiwa kesatria sebagai anggota dari bangsa yang beradab. Hadirin yang berbahagia, dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. Saya mengajak kepada insan pers dan seluruh rakyat untuk menyambut pemilihan umum dengan penuh antusias. Mari kita ciptakan suasana tenang dan tentram agar pemilihan umum kali ini dapat terlaksana secara demokratis, jujur, dan adil. Sebab hanya dengan pemilihan umum yang seperti itulah segala kehendak dan aspirasi rakyat dapat tersalur dengan sebaik-baiknya. Melalui pemilihan umum itu, rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang terpercaya. Dengan pemilihan umum itu pula tidak akan menyusun pemerintah yang baru yang sejalan dengan kehendak dan aspirasi rakyat. Pemerintah yang baru itulah yang nantinya akan meneruskan tahapan-tahapan perjuangan bangsa menuju hari depan yang lebih gemilang. Siapapun yang akan menjadi pemenang dalam pemilihan umum itu harus kita terima dengan kebesaran jiwa. Sebab itulah saya bertekad untuk melaksanakan pemilihan umum itu sejujurnya dan seadil-adilnya. Saya tidak ingin mengambil risiko dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil. Sebab hal itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan hidup
berbangsa dan bernegara. Karena itulah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menunjukkan kepada semua pihak, marilah kita berpikir dan bersikap lebih jauh dari sekedar pemimpin politik. Setiap pemimpin politik seyogyanya berpikir dan bertindak sekaligus sebagai seorang negarawan. Negarawan yang sejati sekali-kali tidak akan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar hanya semata-mata karena ingin meraih ataupun mempertahankan kekuasaan. Dalam menghadapi pemilihan umum yang akan datang, saya mengajak kepada insan pers untuk ikut berperan aktif dalam mendorong terselenggaranya pemilihan umum yang benar-benar demokratis, jujur, dan adil. Kalangan pers hendaknya tetap objektif dalam menilai keadaan yang berkembang di dalam masyarakat. Subjektivitas pemberitaan bukan hanya akan merugikan kalangan pers, tetapi juga dapat merugikan kepentingan masyarakat. Insya Allah, dengan pers yang kuat, kita akan berhasil membangun kehidupan demokrasi yang menjadi cita-cita dari seluruh rakyat dan bangsa. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan saya. Saya ucapkan selamat kepada seluruh insan pers di seluruh pelosok tanah air. Mudah-mudahan peringatan Hari Pers Nasional tahun ini akan menyegarkan kembali tekad dan semangat para insan pers dalam ikut serta memperjuangkan cita-cita bangsa menuju masyarakat demokratis, adil dan makmur, masyarakat madani. Akhirnya, marilah kita memohon kepada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Wow. Baik, jadi itulah pidato yang telah disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie, di mana dalam pidato tersebut Bapak B.J. Habibie menekankan kebebasan pers dan juga bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi keberadaan pers di lingkungan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil analisis pidato yang disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie, di mana secara umum saya dapat mengatakan bahwa Bapak B.J. Habibie menggunakan bahasa Indonesia yang formal yang baik untuk konteks kenegaraan dan publik, namun memang terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis lebih dalam, seperti struktur kalimat yang baku, di mana mayoritas kalimat disusun dengan SPOK, yaitu sesuai dengan subjek, predikat, objek keterangan, meskipun banyak menggunakan kalimat penjemput panjang. Lalu secara kosakata formal dan teknis, terdapat kata-kata seperti reformasi, kemerdekaan, demokrasi, tahapan sejarah, kode etik, organisasi profesi, yang dimana hal tersebut mencerminkan ragam bahasa ilmiah dan resmi. Lalu isi pidato tersebut juga disampaikan secara runtut, dimulai dari sejarah pers, peranannya, lalu isu reformasi, kebebasan pers, hingga ajakan menjelang pemilu. Lalu untuk poin selanjutnya terdapat unsur kebahasaan dan retorika yang saya analisis, di mana pidato ini juga sangat menarik jika dilihat dari segi gaya bahasa dan kekuatan retoris, di mana Bapak B.J. Habibie menggunakan beberapa gaya bahasa majas seperti metafora dan personifikasi. Contohnya ada dalam kalimat pers nasional tetap setia mengiringi perjalanan sejarah perjuangan bangsa,
Dan kalimat ini sangat menggambarkan pers sebagai mitra setia bangsa. Lalu terdapat kata-kata seperti kata-kata repetisi seperti kemerdekaan, reformasi, tahapan, dan demokrasi, di mana hal ini penggunaan kalimat-kalimat tersebut digunakan untuk menekankan ide utama dalam pidato tersebut. Lalu terdapat similar dan perbandingan implisit, di mana salah satu kalimat yang diucapkan oleh Bapak B.J. Habibie adalah pemimpin politik seyogianya bertindak sebagai negarawan, di mana kalimat ini menyisipkan perbandingan moral. Lalu terdapat diksi atau pilihan kata seperti teguhnya persatuan, cita-cita bangsa, menjunjung tinggi nilai moral, jujur dan adil memberi, di mana hal tersebut itu memberi bobot emosional dan patriotik dalam pidato tersebut. Lalu juga terdapat kalimat ajakan atau retoris persuasif, di mana kalimat-kalimat imperatif kolektif yang digunakan Bapak B.J. Habibie seperti mari kita ciptakan suasana, marilah kita berpikir dan bersikap, dan saya mengajak, hal tersebut menunjukkan fungsi ajakan persuasif dalam pidato kenegaraan. Kesimpulannya adalah Bapak Presiden B.J. Habibie merupakan salah satu contoh insan negarawan yang syarat dengan muatan historis, moral, dan ajaran reformasi, sehingga seluruh pidato yang disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia dalam ragam formal, baik dari segi struktur kalimat, pilihan diksi, maupun alur penyampaian ide. Meskipun terdapat beberapa kesalahan kecil seperti ketidaktepatan pelafalan, seperti tadi ada contohnya ekonomi yang harusnya dilafalkan sebagai ekonomi, di mana terdapat sedikit frasa bahasa Inggris atau aksen bahasa Inggris yang disisipkan. Namun hal tersebut tidak mengganggu pemahaman makna secara menyeluruh. Dan isi pidato yang disampaikan secara sistematis, logis, dimulai dari refleksi sejarah panjang pers nasional, peran wartawan dalam perjuangan kemerdekaan, hingga tentang reformasi dan pentingnya pemilu demokratis, membuat Bapak B.J. Habibie itu bisa dibilang menggunakan gaya bahasa retoris, seperti repetisi, metafora, dan ajakan kolektif yang menguatkan pesan-pesan utama dalam pidato tersebut, seperti kepentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta keharusan menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil. Dengan bahasa yang komunikatif dan inspiratif, pidato ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menggugah semangat persatuan dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Menurut saya juga, tambahan dari sedikit analisis yang sudah ditulis, saya menganggap Bapak B.J. Habibie juga mempunyai nilai-nilai patriotisme yang sangat kuat dalam pidato yang disampaikannya, terbukti dari beberapa penekanan pelafalan dalam beberapa poin seperti kata reformasi, seperti kata kebebasan, lalu seperti kata kebertanggungjawaban dalam pers, dalam menyampaikan berita, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa B.J. Habibie bukanlah orang yang memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan suatu pemerintahan, dan ia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kenegarawanan, kebebasan, seperti yang ada atau terrefleksi dalam pidato yang disampaikan. Mungkin itu saja sedikit analisis yang bisa saya sampaikan terkait pidato kenegaraan dari tokoh Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie, dalam Hari Pers Nasional tahun 1999. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.